kurang A1 B2 bagi B1. Oke, begitu saja ya. Jadi ini yang diperkalikan, kemudian dikurang ini, dan dibagi ini. Nah, tadi yang definisi pertama ya, kita sudah lewat ya, berarti dia semua harus berada dalam tanda yang sama. Tanda yang sama itu maksudnya yang depan ini ya, ini A0, A1 dan ini. Semuanya sama sign. Oke. Jadi untuk root stability, kriteria stabilitas dari persamaan roots ini itu bahwa semua masing-masing dari kolom pertama itu, jadi untuk sistem menjadi stabil ya, kolom pertama itu dari semua elemen itu koefisien itu harus bernilai positif. Jadi harus bernilai positif. Jadi kolom first column ya itu positif. Kalau tidak, berarti dia sistem tidak stabil. Ya. Itu sistem itu ini. If not, nah dia tidak stabil. Kemudian yang kedua, yang pertama ya, jadi kriteria stabilitas. Jadi semua di kolom pertama itu harus bernilai positif. Kalau tidak, berarti tidak stabil. Kemudian yang kedua, ya kriteria stabilitas itu jadi perubahan tanda, ya. Jadi perubahan tanda dari plus ke minus, minus ke plus itu seiring ya dengan jumlah akar dari persamaan karakteristik yang berada di sebelah kanan plane. Di jumlah number sign change. Ini sama dengan jumlah akar dari persamaan karakteristik ini yang HP ya. Jadi kalau ada dua yang berubah tandanya, ada dua nanti root yang berada di sebelah kanan. Oke, jelas ini tulisannya sudah catatannya. Ada pertanyaan jelas ya? Cuma teorinya ini. Nanti sebentar kita praktek.
Oke, saya hapus ya. Oke, mana? Yes. Oke, sekarang kita masuk ke contoh ya. Jadi misal persamaan karakteristik itu S pangkat 4 tambah 8 S pangkat 3 tambah 18 S kuadrat tambah 16 S tambah 5 dengan 0. Ya, yang pertama tadi, apakah ini kita tentukan dulu apakah dia termasuk Hurwitz polinomial ya. Kriteria pertama adalah semua koefisien memiliki tanda yang sama ya. Nah, lihat di sini S4 sini A0, A4, A3, A2, A1, A0. Oke. Berarti dia plus sign-nya ya. Berarti sama. Berarti sistemnya kriteria pertama memenuhi. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Apa? Siapa namanya? Siapa namanya? Zaki. Nah, apa Zaki? Semua koefisien harus muncul ya. Nah, lihat yang S4 turun S3, S2, S1, S0 ya. Berarti lengkap ada ya. Berarti memenuhi dua kriteria ini. Berarti persamaan ini adalah tergolong Hurwitz polinomial. Kalau dia memenuhi berarti kita bisa melakukan pendekatan Hurwitz ya. Nah, berarti kita bisa pakai menurunkan mencari root array. Ya, kita susun seperti tadi, berarti yang tertinggi adalah S pangkat 4 ya. Bahwa di sini S3, kemudian S2, kemudian S1, S pangkat 0. Pertama berarti S4 koefisiennya adalah 1 ya. Kemudian S pangkat 2 ya. Koefisien S pangkat berarti 18. Kemudian S pangkat 0 5. Kemudian S pangkat 3 berarti 8. Kemudian 16. Tidak ada ya, 0. Yang mulai kita menggunakan tadi rumusnya ya. Berarti 8 kali 18 dikurang 1 kali 16 per 8. Ini bisa mati ini ya. Ini berarti 2. Berarti 18 kurang 2 berarti 16. Ya. Kemudian 8 kali 5 kurang 1 kali 0 per 8. Nanti ini keluar, nanti oke 5 per 0. Kemudian ke bawah lagi berarti 16 kali 16 kurang 8 kali 5 per 16. Ini berarti setengah ya. 13,5 ya. Ya, 13,5.
13,5. Kemudian yang sebelahnya lagi berarti 16 per 0 kurang 0. Kemudian ke bawah ya 5. Oke. Selesai. Oke. Perhatikan di kolom pertama cerita pertama untuk menentukan stabilitas ya dari Rolf semua harus positif ya. Nah, berarti memenuhi yang pertama. Berarti setengah jalan dia sistem adalah stabil, sudah setengah jalan ini. Kemudian yang kedua, berjumlah perubahan sign tanda tidak ada ya. Berarti tidak ada akar-akar pole di sebelah kanan dari S-plane. Syarat stabilitas sistem berdasarkan pole adalah semua akar-akar harus di sebelah kiri, ya. Berarti bisa dikatakan bahwa sistem stabil. Ya, jadi sistem dengan persamaan karakteristik ini dikatakan sistem stabil. Oke, sudah ya, catat. Sekarang contoh yang kedua. Jam berapa ini? 10, 11 ya? 11. Oke, jadi contoh selanjutnya adalah misal kita memiliki persamaan karakteristik 3S pangkat 4 10S tambah min S kedua tambah 5 S tambah 2. Oke, jadi kalau dilihat dari dua kriteria awal tadi ya, semua sign positif ya, atau semua sign sama. Berarti oke, satu oke. Kemudian sign yang kedua syaratnya semua koefisien S ada ya, S pangkat 4, S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. Berarti ini bisa dikatakan sebagai persamaan polinomial Hurwitz. Berarti kita bisa lanjut ke prosedur mencari Rolf array. Kita susun lagi 4 S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. Sini 3, dan 5, 2. Dan 10, kemudian 5, 0. Kemudian kita hitung ya. Yang tadi berarti 10 kali 5 kurang 3 kali 5 per 10. Di
3,5 ya. Kemudian 10 kali 2 kurang 0 per 10 sama dengan 0. Kita lanjut lagi, sebelahnya 3,5 kali 5 kurang 2 kali 10 per 3,5 sama dengan minus 0,714. Kemudian 3 kali 5 dikurang 3 3,5 kali 3,5 kali 0 ya. Sorry. Nah, 0. Di sini 2. Oke, yang pertama kita lihat semua di kolom 1. Semua positif tidak ya? Berarti kriteria pertama tidak memenuhi ya. Karena berbeda sign-nya, tidak positif. Kemudian yang kedua ada perubahan sign ya. Jadi dari plus ke minus, minus ke plus. Berarti ada 2 kali perubahan sign ya. Jadi pertama, kriteria pertama itu ya tidak semua positif. Oke. Kemudian yang kedua two signs changing. Yang pertama dari 3,5 ke minus 0,714. Kemudian berubah lagi menjadi 2. Ada 2 kali perubahan. Ya. Maka sistem adalah tidak stabil. Unstable. Kemudian ada 2 root. False. Di right half plane. Karena ada 2 kali perubahan sign ya. Oke, jadi sudah ada contohnya yang mewakili stabil dan tidak stabil. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, setelah ini ini sudah tulis ini, sudah. Nah, itu kondisi normal ya. Tapi ada juga yang kondisi khusus ya. Jadi ada 2 kondisi khusus ya. Jadi special case. Yang pertama ya. Jika semua elemen di satu row itu ada satu row yang bernilai 0 ya. Jadi jika semua elemen in bernilai 0. Jadi ada salah satu row ya baris itu yang semuanya bernilai 0. Nah, untuk menyelesaikan ini harus dibentuk namanya
persamaan auxiliary. Ya. Yang diambil dari satu elemen di atasnya ya. Second, ya, jadi ada satu baris, bisa di baris kelima atau baris ketiga, ya, itu barisnya nol semua. Maka baris kedua yang diambil, ya, untuk membentuk persamaan sekunder ini, auxiliary equation, persamaan auxiliary, ya. Ini kita kasih contoh. Misal persamaan karakteristik itu S pangkat 6 tambah S pangkat 5 tambah 5S pangkat 4 tambah 3S pangkat 3 tambah 2S kuadrat dikurang 4S dikurang 8. Jadi ini kondisi khusus ya. Jadi kalau kondisi khusus kita nggak menilai lagi dia Hurwitz, ya, karena dia khusus spesial. Nah, kita susun dulu untuk melihat apakah nomor satu ini di mana ini nomor satu terjadi. Jadi S pangkat 6, S pangkat 5, kayaknya enggak muat ini, S pangkat 4. Saya hapus di atasnya ini ya, supaya muat. Oke, sudah ditulis. S pangkat 6, S pangkat 5, S pangkat 4. Jadi S pangkat 6, S pangkat 5, S pangkat 4, S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 2. Kemudian ini isikan ya, 1, kemudian 5, kemudian 2, kemudian minus 8. Selanjutnya 1, 3, minus 4, 0. Sama yang tadi, berarti 1 kali 5 dikurang 1 kali 3 plus 1 sama dengan 2. Dan 1 kali 2 dikurang 4 plus 1, 6. Dan 1 plus 8 dan kurang 0 plus 1 sama dengan 8. Yang dihitung lagi ya, 2 kali 3 dikurang 6 per 2. Kemudian plus 6 1
minus 4 ya, salah. 1, 2, nah ini 6, 2 dikali minus 4, kemudian minus 8 dikurang minus 8 per 2. Cocok ya? Kenapa ini minus 2? 2 ya? Berarti di sini sama dengan 0. Nah ini 0. Oh. Oke, kita lihat bahwa di kode ketiganya itu ya, S pangkat 3 itu semua bernilai 0 elemennya, koefisiennya. Oke, maka kita buat satu, ambil di atasnya ya, berarti ini S pangkat S4. Oke, berarti aksesorinya, nah di sini ya, itu sama dengan 2S pangkat 4 ditambah 6S kuadrat kurang 8. Kemudian dia diturunkan ya. Nanti 8S pangkat 3 tambah 12S pangkat 1 sama dengan 0. Berarti S3 kita tulis ulang di bawah ya. Berarti ini bergeser. S3 2 kali. Oke, ini diubah menjadi 8 kemudian 12 misalnya 0. Ya, berarti kita hitung lagi ya. Berarti sudah tidak 0 semua. Berarti 8 kali 6 kurang 0 per 8. Ini 6. Kemudian 8 dan 8 kali minus 8 kurang 0 per 8. Berarti minus 8. Ini 00 ya. Nah, saya hapus ini ya, yang ini. Bisa saya hapus ini? Sudah ya? Ini 0, 0. Kemudian lanjut lagi, teruskan. Berarti 6 kali 12. 8, 6 kali 12 kurang 8 kali minus 8 per 6. Sama dengan G2 22, ya ini saja 22,67 ya, kemudian isi 0, kemudian terakhir adalah minus 8. Oke, berarti kita sudah selesaikan dengan root array-nya. Nah, kita bisa lihat bahwa di kolom pertama nih, jadi ini tidak jadi nih ya, diubah ke sini. Nah, ini kriteria pertama tadi untuk menentukan sistem stabil, root kriteria stability itu
tidak harus bernilai positif, ya. Nah, di sini ada minus. Berarti ada negatif, berarti sistem tidak stabil. Kemudian yang kedua, perubahan sign itu menentukan jumlah pol di sebelah kanan, ya. Ada berapa kali perubahan sign? Berapa? Yes. Berapa kali perubahan tanda? Yes. Berapa kali perubahan tanda? Lihat. Berapa kali perubahan tanda ini? Hah? Apa? Dari mana ke mana? Dari mana ke mana, Ilyas? Yes. Sebesar apa, Pak? Hah? Mana-mana? Dari negatif. Sebut angkanya. Jadi dari positif ke negatif. Positif ke negatif. Jadi ada perubahan dari 20 plus 22,7 ke minus 8. Ini satu kali. Berarti ada satu pole itu. Jadi ada one pole itu di right half plane. Ya, berarti ada pole di satu pole di sebelah kanan. Ini yang menyebabkan sistem tidak stabil. Nah, sekarang ada tugasnya. Jadi ini kan ada special case satu, ya. Nah, ada dua special case. Ya. Nah, tugasnya yang kedua adalah cari contoh, ya, masing-masing, ya, berbeda, ya. Akan bedakan karakteristik equationnya dari contoh special case 2. Penyelesaiannya, soal dan penyelesaian. Ada dua metode, ya. Jadi di special case 2 ini ada dua cara untuk menyelesaikan, mencari stabilitas dan pool dari sistem. Jadi silakan cari contoh, ya, memperhatikan case 2 dengan menggunakan metode 1 dan metode 2 penyelesaiannya. Sampai di sini ada pertanyaan yang saya jelaskan dari awal sampai terakhir? Silakan bertanya. Zaki jelas? Oke. Yang lain di online? Silakan bertanya. Nah, sekarang, ya, silakan di kertasnya ditulis, ya. Silakan cari persamaan, ya. Persamaan karakteristik minimal orde kelima, ya. Minimal orde kelima. Kemudian hitung, tentukan apakah sistem stabil atau tidak. Dan tentukan jumlah pol yang berada di sebelah kanan.
Nah, silakan ditulis di kertasnya sekarang. Silakan ditulis di kertasnya sekarang, tulis persamaan yang mau diselesaikan. Jadi silakan tulis persamaan karakteristik, ya, minimal orde 5. Kemudian hitung ya sistem, tentukan apa sistem stabil atau tidak, dan tentukan berapa nilai yang berada di sebelah kanan, berapa jumlah akar pole yang berada di sebelah kanan plane. Oke, silakan langsung dikerja. Silakan dikerjakan di kertasnya. Apa yang muncul di screen ini? Ilyas kelas apa Ilyas? D. Sama, Zaki juga.
Tulis di kertas terpisah. Tulis di kertas terpisah ya. Tulis di kertas terpisah. Nanti sebentar dikumpul. Di ruang berapa mereka berkumpul? Yes, di ruang berapa? Ah, meja.
Oke, sudah ya. Sekarang yang pertama nggak usah Milyas kan di sini Ji. Firdausi Nur Amalia, Tabe hadir, Prof. kelas apa? Kelas D, Prof. Kelas D. Oke, saya tekan sobat kita repetin. Kelas A. Oke, mana silakan kameranya di enable. Silakan kameranya di enable. Firdausi, oke silakan Firdausi. Apa mana tugasnya coba tadi kuisnya? Silakan diperlihatkan. Mana Firdausi? Apa bilang? Mana Firdausi? Tidak ada. Tidak ada Firdausi ya? Kenapa hilang? Abdullah Alfi? Abdullah Alfi? Hadir, Prof. Oke, coba perlihatkan tugasnya, kuisnya. Masih saya kerja ini, Prof. Ayolah masih. Jadi sekarang apa yang silakan absen saja ini. Saya buka absennya. Silakan di absen. Kelas, ini kelas D, ini kelas A.
Nah, sekarang silakan yang kelas A dan kelas D, yang di sini enggak usah ya. Kumpul tugasnya di ada asisten di situ Ira ya, yang kemarin. Nah, silakan kumpul di situ tugasnya, kuisnya. Sekarang. Karena ini cuma satu soal ya. Oke, silakan dikumpul di Ira ya, atas nama Irawan. Ini kelas A absennya. Ini kelas D. Jangan lupa tulis nama ya, nama NIM dan kelasnya di kertas kuisnya. Kalau sudah absen bisa langsung serahkan jawabannya ya, jawaban kuis ke Irawan. Dia menunggu di lantai dasar classroom. Ya, menunggu di lantai dasar classroom. Mohon maaf, Prof. Ini yang dikumpul yang minimal order 5, Prof. Hah? Yang soal terakhir ini yang saya bilang tadi. Kasih contoh ya, mencari menggunakan row array. Yang special case itu tugas nanti dikumpul minggu depan. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Soalnya sudah selesai ya, yang selesai kan? Nah, itu. Di sini Saya sudah Prof, selesai. absen kelas A. Kelas A. Jadi yang sudah silakan kumpul ya. Sebelum asisten Ira meninggalkan classroom ya, tidak diterima lagi itu. Ini kelas A, atas A.